Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 5 sampai dengan 6. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Saudara, kalau kita sering mendengarkan cerita ataupun ilustrasi dalam berbagai cerita begitu, bahwa ketika orang sedang kehausan dan berjalan seorang diri di padang gurun, saudara, maka seringkali dia menemukan fata morgana, yaitu dia seolah-olah melihat ada air di depan, lalu ketika dia lari dan mengejarnya, dan dia menemukan adalah pasir. Lalu kemudian dia berjalan lagi, karena saking teriknya matahari gitu ya, dia pikir di depan itu kayak ada semacam danau begitu. Dia lari, dia kejar, dan yang dia hanya temukan adalah pasir semata-mata. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita seperti orang demikian, saudara. Bahwa pada saat ini kita sedang mengalami kelelahan rohani, kehausan rohani, maka mata kita itu memandang hal-hal yang menikmati dunia ini. Hal-hal yang nikmat. Ketika kita kejar, kita pikir itu adalah air kehidupan, tapi ternyata itu adalah pasir. Ataupun itu adalah kesia-siaan. Saudara, kita harus akui bahwa ketika kita mengalami kelelahan ataupun kehausan secara rohani, maka kita cenderung mencari hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Hal-hal yang menyegarkan bagi kita. Padahal itu belum tentu, saudara. Nah, oleh karena itu Pengkhotbah menasihatkan kepada kita demikian, saudara. Bahwa lebih baik mendengarkan hardikan orang berhikmat. Ini bukan berarti kita tafsirkan bahwa kita kalau menasihati gitu ya, langsung kita bentak-bentak begitu ya, saudara. Tidak. Karena apa? Maksud daripada Pengkhotbah ini adalah orang yang berhikmat yang menghardik orang bodoh, itu adalah yang dihardiknya adalah supaya orang bodoh ini sadar bahwa kehidupan ini adalah real, nyata, bukan sebuah ilusi, bukan sebuah fata morgana. Tetapi kadang-kadang kita lebih senang mendengarkan nyanyian orang bodoh. Apa artinya? Kita lebih senang menyenangkan hal-hal yang menyenangkan kita. Kita lebih memilih, kita lebih suka sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita, daripada hal-hal yang membuat kita sadar akan realita kehidupan ini. Saudara, harus akui bahwa kita lebih senang mencari fata morgana kehidupan, ilusi kehidupan, daripada mencari kenyataan hidup ini. Maka Pengkhotbah mengatakan, kalau kau ingin menghadapi kenyataan hidup ini, jangan dengarkan nyanyian atau jangan mencari hal-hal yang menyenangkan engkau. Tetapi carilah hikmat Tuhan supaya engkau bisa menghadapi kehidupan ini. Saudara, yang kedua bagi Pengkhotbah adalah tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia, katanya. Kenapa? Karena kita cenderung sekali, balik lagi, untuk mencari hal-hal yang lebih menyenangkan kita. Hal-hal yang membuat kita tertawa sepanjang hari dan lain sebagainya. Hal itu bukannya nggak baik, saudara sekalian, kita mencari hiburan dan lain sebagainya untuk menghilangkan stres kita, capek kita. Tetapi bagi Pengkhotbah, hati-hati. Karena ketika kita tertawa, ketika kita lebih memilih mencari fata morgana kehidupan ini, kita akan menemukan kesia-siaan. Pengkhotbah tidak ingin kita jatuh ke dalam hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang sungguh-sungguh mencari hikmat Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan pada hari ini, saudara. Kalau hari ini kita termasuk golongan orang yang sedang mencari air kehidupan, mencari jawaban daripada kehidupan ini, maka datanglah kepada Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan, supaya kita kembali disegarkan secara keseluruhan, bukan hanya sebagian-sebagian, saudara. Jangan sampai kita mencari nasihat-nasihat yang hanya bisa menyenangkan telinga kita sementara, yang hanya bisa menyenangkan hati kita dengan tertawa-tertawa yang sementara. Tetapi mari kita mencari nasihat-nasihat yang berdasarkan firman Tuhan, supaya kita mampu menghadapi kenyataan hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.